Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Bapak Ibu pendidik. Pada sesi kali ini sedikit kita akan sharing juga untuk bagaimana cara distribusi materi atau input materi ke dalam Google Classroom. Tapi sebelum ke sesi ini atau ke input materi, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan atau baru berjumpa dengan channel kami, di video ketiga ini kami sarankan untuk mengikuti proses dari awal di video pertama dan video kedua, agar dalam proses pembuatan Google Classroom mulai dari awal sampai akhir nanti kita terkondisikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bagaimana cara kita input atau bagaimana cara kita input materi ke dalam Google Classroom. Jadi sekali lagi perlu saya tekankan di sini, materi harus sudah Bapak Ibu siapkan dulu. Jadi sebelum diinput harus sudah disiapkan terlebih dahulu seperti yang sudah saya siapkan di sini. Jadi langkah awal dalam Bapak Ibu mau memasukkan atau input materi, di sini langsung saja masuk ke dalam menu tugas kelas atau work class ya. Di sini pilih menu create atau buat. Nah, di sini untuk Bapak Ibu pengajar atau tenaga pengajar, biasanya untuk pembelajaran itu kan ada beberapa topik Bapak Ibu. Jadi ada dikelompokkan mulai dari buku, dari materi, dari berkembangnya dengan media pembelajaran, ada video pembelajaran. Maka di sini kita buatkan topik Bapak Ibu biar untuk mempermudah pendistribusiannya nanti. Yang pertama, kita klik menu topik, kita pilih menu topik. Nah, di sini kita pilih aja buku ajar. Kita tambahkan. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu topik yang pertama. Kemudian topik yang kedua lagi pilih buat atau create, kemudian pilih topik lagi. Nah, di sini setelah buku ajar, di sini mungkin slide presentasi. Jadi slide presentasi ini nanti untuk presentasi Bapak Ibu di kelas. Terus yang ketiga, di sini kita buatkan video pembelajaran. Oke Bapak Ibu. Jadi susunannya tadi kita buat yang pertama yaitu buku ajar, yang kedua slide presentasi, yang ketiga adalah video pembelajaran. Nah, mungkin dari topik ini Bapak Ibu pengen mengurutkan, mungkin yang pertama adalah buku ajar dulu, yang kedua slide presentasi, yang ketiga video pembelajaran. Itu juga bisa dilakukan dengan cara klik drag saja Bapak Ibu. Ini di drag aja ke atas. Nah, tinggal lepas lagi. Mungkin slide presentasi juga demikian, pengen diletakkan di kedua posisinya, tinggal diklik aja, di drag ke atas terus dilepas. Nah, ini sudah urut buku ajar, slide presentasi, kemudian yang ketiga adalah video pembelajaran. Selanjutnya yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, kita akan input daripada materi. Yang pertama langkahnya juga sama Bapak Ibu, pilih menu create atau buat, kemudian pilih materi. Nah, tentunya di awal tadi sudah saya singgung, materi sudah Bapak Ibu siapkan di awal-awal ya. Oke. Mungkin di sini buku teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada judul Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan disertakan judulnya Bapak Ibu ya. Disertakan judul buku yang akan dilampirkan. Terus yang kedua, deskripsinya. Isi buku tersebut tentang apa begitu. Buku ini berisi tentang sejarah
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pengenalan perangkat keras atau hardware komputer. Oke. Kemudian setelah judul maupun deskripsi sudah Bapak Ibu buat, maka di sini kita tinggal pilih menu tambahkan atau attachment. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, kemudian cari filenya, ya, file. Nah, ini masih loading Bapak Ibu. Nah, di sini muncul menu pilih file dari perangkat Anda. Nah, ini tinggal pilih aja di mana letak file yang sudah Bapak Ibu siapkan di komputer. Oke. Oke. Oke, ini materi. Tinggal open saja. Ketika sudah ketemu filenya, diklik aja Bapak Ibu, kemudian klik open. Nah, di sini file sebesar 3,38 MB. Tinggal klik upload. Tapi di sini perlu dicatat Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu juga lebih dari satu buku, maka Bapak Ibu tinggal pilih tambahkan file lainnya. Jadi file tidak terpaku hanya satu buku saja. Jadi selanjutnya tinggal klik upload saja di sini. Oke, ini proses upload sedang berjalan. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, ini sudah masuk. Kemudian tinggal create. Ya. Tinggal di post saja Bapak Ibu. Nah, ketika sudah di post, otomatis file atau file buku tadi yang sudah diupload tadi akan masuk di atas ini Bapak Ibu. Nah, padahal semestinya buku ini kan masuk ke dalam topik daripada di buku ajar. Nah, caranya bagaimana? Ini juga kita praktekkan, kita demokan. Caranya sama seperti yang awal tadi, yaitu bisa di-drag atau bisa digeser Bapak Ibu. Ya, ini diklik saja terus ditarik, dilepaskan saja nanti. Nah, oke. Nah, di sini buku teknologi informasi dan komunikasi sudah masuk ke dalam topik buku ajar. Selanjutnya kita akan upload untuk yang slide presentasi. Kembali lagi klik create atau buat di sini, kemudian pilih materi. Oke. Caranya sama Bapak Ibu, jadi silahkan judulnya apa, diketikkan kembali. Pengenalan perangkat keras komputer atau hardware komputer. Kemudian deskripsinya, materi ini memperkenalkan perangkat keras komputer atau hardware. Oke, jadi sekali lagi, setelah judul dan juga deskripsi sudah dipersiapkan, maka tinggal pilih tambahkan. Lagi pilih file, kemudian cari pada pilih file dari perangkat Anda, sama seperti tadi Bapak Ibu. Oke. Di sini saya pilih yang hardware TIK. Kemudian pilih open.
Nah, ini sudah masuk, ada sebesar 1,72 mega lagi. Jadi Bapak Ibu apabila materi PPT-nya lebih dari 1, maka Bapak Ibu tinggal pilih tambahkan file lainnya. Sama ya, langsung saja upload. Nah, ini proses upload lagi. Nah, setelah selesai diupload, muncul di bawahnya sini. Kemudian langkah yang selanjutnya sama seperti tadi, yaitu di post lagi, di posting. Ini Bapak Ibu. Oke. Setelah di post, maka akan berada di paling atas lagi. Ya, berada di atasnya topik-topik tadi. Langkah selanjutnya sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi bisa diklik and drag ya, dimasukkan ke dalam slide presentasi. Oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam topik kedua, yaitu slide presentasi. Kemudian bagaimana cara mengisi topik yang ketiga atau video pembelajaran? Caranya juga sama. Klik create atau tanda plus lagi Bapak Ibu. Kemudian pilih materi. Nah, di sini muncul menu lagi, ada judul dan juga deskripsi, sama seperti 2 poin di atas tadi. Ini juga kita isikan. Judulnya video pengenalan perangkat keras atau hardware komputer. Nah, di sini deskripsinya. Oke, setelah judul dan deskripsi terisi, nah di sini tinggal tambahkan. Nah, di sini muncul 4 menu Bapak Ibu. Jadi perlu saya sampaikan, untuk video atau media pembelajaran berupa video ini, apabila Bapak Ibu belum mempunyai referensi yang tersimpan di komputer Bapak Ibu, nah di sini bisa memanfaatkan menu atau link YouTube. Jadi perkembangan atau dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini sudah dilengkapi dengan channel YouTube juga. Nah, dipilih aja link YouTube-nya. Nah, di sini muncul 2 menu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penelusuran video, yang kedua yaitu URL. Jadi apabila Bapak Ibu di sini sudah mempunyai link untuk video pembelajarannya, mungkin Bapak Ibu tinggal menyertakan di sini saja, diklik aja di sini, kemudian nanti tinggal klik tambahkan ya. Tetapi apabila Bapak Ibu masih mencari ya, alangkah baiknya pilih penelusuran video. Nah, di sini tinggal diketikkan aja. Nah, tinggal ketik seperti ini kata kuncinya, perangkat keras komputer, kemudian telusuri. Nah, ini secara otomatis akan dicarikan oleh YouTube. Oke, di sini saya langsung pilih aja yang paling atas, perangkat keras komputer ya. Klik, kemudian tambahkan. Oke, setelah video juga sudah terlampir di bawah, maka langkah selanjutnya ini klik pause seperti yang tadi sudah kita lakukan. Oke Bapak Ibu, nah di sini sudah masuk, jadi posisinya berada di atas atau paling atas sendiri. Nah, caranya bagaimana untuk masuk ke dalam topik tadi ya? Caranya sama, jadi tinggal diklik, di drag saja, masukkan saja, letakkan di video pembelajaran. Oke, mudah bukan Bapak Ibu? Jadi apapun yang sudah Bapak Ibu post di sini, ini perlu saya sampaikan, ini secara otomatis putra putri atau anak didiknya yang sudah masuk ke dalam Google Classroom akan secara otomatis dapat notifikasi atau pemberitahuan
kaitannya dengan apa saja yang sudah terupload di dalam classroom atau kelas tersebut. Demikian sedikit Bapak Ibu sharing untuk input materi ke dalam Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk mendukung channel kami, klik like, share, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Maju dunia pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.